Oh ya, Bu Apri sama dulu teman-teman yang lain ya. Hai teman-teman, kembali lagi di kelas biologi bersama Bu Apri. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang sistem peredaran darah. Untuk bagian pertama, kita akan bagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis sel darah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan ciri-ciri dari sel darah. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang peranan sel darah. Nah, untuk hari ini kita akan bahas ketiga ini ya. Nah, baiklah teman-teman, pada bagian ini kita akan lebih mengenal lagi tentang jenis-jenis sel darah. Untuk jenis-jenis sel darah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau yang biasa dikenal dengan leukosit. Dan yang ketiga adalah keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Dari ketiga ini, pasti mereka semua memiliki ciri-ciri dan peranan yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari sel darah merah. Oke, teman-teman, kita akan bahas mengenai eritrosit atau sel darah merah. Kalau kita lihat dari bentuknya, eritrosit ini memiliki bentuk di bagian tengah yang cekung atau yang disebut dengan bikonkav. Nah, bagian tengah yang seperti ini fungsinya adalah untuk mengoptimalkan difusi CO2 dan oksigen atau pertukaran CO2 dan oksigen. Nah, selain itu, eritrosit juga tidak memiliki inti sel. Di dalam eritrosit ini terdapat suatu senyawa yang disebut dengan hemoglobin atau biasa disingkat dengan Hb. Nah, Hb ini apa sih atau hemoglobin ini apa sih? Hb terdiri dari hem yaitu warna, sedangkan globin ini adalah protein. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, oke? Nah, untuk kadar Hb itu sendiri bagi pria dan wanita itu berbeda-beda. Untuk wanita kadar Hb-nya adalah sekitar 12 sampai 16 gram per 100 ml darah. Sedangkan untuk pria itu sekitar 13 sampai dengan 18 gram per 100 ml darah. Mungkin di antara teman-teman sudah mulai ada pertanyaan nih berkaitan dengan sel darah. Bu Apri buka satu deh penanya, siapa yang mau bertanya silahkan. Bu, mau tanya, kenapa darah manusia warnanya merah? Oke, terima kasih Valen untuk pertanyaannya. Nah, kenapa sih darah itu bisa berwarna merah? Terkait dengan kadar Hb atau hemoglobin tadi ya, kita sudah bicara bahwa ketika Hb itu mengikat oksigen, nah inilah yang akan menyebabkan warna darah itu merah dengan ikatan oksihemoglobin atau ikatan oksigen dengan hemoglobin. Inilah yang menyebabkan kenapa warna darah kita merah. Baik teman-teman, kita akan bahas yang kedua yaitu tentang sel darah putih atau yang biasa disebut dengan leukosit. Nah, umur leukosit ini sangat pendek yaitu sekitar 12 sampai 13 hari saja. Nah, teman-teman, berkaitan dengan sel darah putih ini jenisnya ada 5. Di antaranya yang pertama yaitu neutrofil, kedua basofil, yang ketiga eosinofil. Nah, ini sel darah putih yang memiliki granula. Dan yang kedua adalah sel darah putih yang tidak memiliki granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Oke, untuk yang pertama yaitu neutrofil. Nah, peranan dari neutrofil sebagai sel darah putih adalah dia berperan untuk memfagosit bakteri. Yang kedua yaitu jenis sel darah putih yaitu basofil. Nah, peranan dari basofil yaitu untuk mencegah pembekuan darah atau penggumpalan darah dan juga mencegah adanya alergi. Kemudian yang ketiga eosinofil. Nah, eosinofil ini berperan untuk membunuh cacing-cacing parasit yang ada di dalam tubuh kita, terutama di dalam sistem peredaran darah. Keempat, ada yang disebut dengan monosit atau ini merupakan fungsi utamanya sebagai makrofag atau pemakan besar. Terakhir yaitu ada limfosit. Nah, inilah yang paling berperan terhadap sistem antibodi tubuh kita. Aku kan pernah terjatuh dan terjatuh lagi, terus aku terluka. Kira-kira cara pengobatannya gimana ya, Bu? Oke, Valen bertanya, dia terjatuh dan terjatuh lagi, kemudian terluka. Terus bagaimana mekanisme penutupan lukanya? Nah, diawali ketika ada luka, maka trombosit itu akan mendatangi luka.
Nah, mau apa sih? Nah, trombosit ini akan pecah dan kemudian mengeluarkan suatu enzim yang disebut dengan trombokinase atau yang disebut dengan tromboplastin. Nah, fungsinya apa? Ini untuk memacu pengeluaran yang disebut dengan protrombin. Nah, protrombin ini akan bekerja dengan bantuan yaitu vitamin K dan ion Ca2+, di mana ini berfungsi untuk merombak protrombin menjadi trombin yang nantinya ini akan membentuk benang-benang fibrinogen sampai akhirnya benang yang lebih padat yaitu benang fibrin, sehingga luka itu dapat menutup kembali. Oke deh Bu, aku nggak akan terjatuh lagi karena kalau udah terjatuh, terluka, lama diobatinya. Oke teman-teman, sekian pembelajaran biologi kita pada hari ini. Kita sudah bahas tentang sistem peredaran darah, khususnya topik kecil kita sudah bahas tentang jenis-jenis sel darah. Oke, next time kita akan belajar lagi tentang bagaimana proses peredaran darah besar ataupun kecil di dalam tubuh kita. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman dan kembali bisa belajar lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap ceria, tetap semangat. Dadah!